Salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan Mayup Accounting di dalam menyelesaikan laporan keuangan di perusahaan dagang, di mana pada kesempatan ini kita ambil nama perusahaannya adalah PT Sejahtera. Jadi di sini soal akan Ibu kirim soft copy-nya melalui WA group ya. Jadi di sini atau bisa juga teman-teman nanti langsung mengikuti ya, karena soal akan Ibu langsung munculkan di layar, di mana sebentar akan Ibu buatkan layarnya. Di layar ini ada soal dan sekaligus juga tutorialnya ya. Oke, langsung buka di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing. Pastinya komputernya sudah terinstall Mayup Accounting 18 ya. Nah, pastikan sudah terinstall. Ketika sudah terinstall, boleh kalau Ibu ini sudah langsung ada di dashboardnya ya, langsung kita klik, double klik ini, klik Mayup Accounting-nya ya, seperti ini. Karena ini kita baru memulai penyusunan siklus akuntansi di Mayup, artinya kita sebelumnya belum pernah membuat file untuk perusahaan ini ya. Di PT Sejahtera ini baru ini kita buka, kita buat aplikasi keuangannya di Mayup Accounting ya. Jadi di sini kita klik create karena masih baru ya, create ya. Baru di sini kita klik next. Ya, di sini kita isikan profil perusahaan. Profil perusahaan ini untuk serial numbernya teman-teman kosongkan aja. Langsung kita ke company name ya. Nama perusahaannya PT Sejahtera. PT Sejahtera. Alamatnya Jalan Dr. Sutomo. Jalan Dr. Sutomo, nomor 191 Medan. Phone numbernya, nomor handphonenya di sini adalah 061, kodenya berarti dalam kurung ya, 061 22 9897. Fax numbernya 061 11 9855. Emailnya itu adalah huruf kecil semua, pt dot kecil semua ya, pt dot sejahtera @gmail.com, huruf kecil semua ya. Oke, setelah kita isi alamat, nama dan alamat perusahaannya, kita next ya. Sini kita buat tahunnya tahun 2023 ya teman-teman ya, 2023. Sini kita buat Desember ya, last month of financial year-nya Desember. Conversion month-nya juga kita pilih Desember. Ini pastikan di 12 ya. Ini 2023 tahunnya, last month of financial year-nya Desember, conversion month-nya Desember, number of accounting period-nya 12 ya. Baru kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi informasi akuntansi yang sudah kita entry ya. Jika kita melihat di sini masih ada kekurangan, maka kita boleh back ini. Kita boleh back ya untuk memperbaiki.
Nah, ini harus benar-benar teman-teman pastikan yang teman-teman entry itu sudah benar. Karena kalau untuk periode akuntansi ini teman-teman buat salah, tidak bisa diperbaiki lagi kalau kan nanti kita sudah finish ya. Oke, jadi kalau sudah oke, ya, di sini kita klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pertama, saya akan start dari list period yang ada di akuntan, yang ada di My Accounting. Artinya kalau yang kita pilih nomor 1 ini, kita akan mengambil atau mengikuti yang sudah disediakan oleh My Accounting. Nah, kalau ini yang kedua ini kita akan mengimport ya. Baru yang ketiga ini kita akan membuat atau membangun yang baru. Jadi coba kita pilih yang nomor 3 aja ya. I would to build my own account list once dan selanjutnya ya. Jadi sini kita membangun yang baru. Oke. Kita klik next. Ya. Nah, di sini di mana nanti kita simpan file kita ini tadi. Ketika kita sudah mengerjakan ini kan pastinya harus ada pertinggalnya di komputer kita. Jadi ini kita change. Ini kan C ya, kita change. Kita klik change. Pastikan kita menyimpan di tempat penyimpanan data permanen yang biasa kita gunakan. Yang artinya kalaupun nanti komputer ini sudah di shutdown, dia tetap tersimpan gitu. Kalau biasanya kalau C itu kan untuk sistem ya. Jadi kalau Ibu penyimpanan permanen Ibu itu di komputer itu ada di E. Maka di sini Ibu buat, saya cari local disk E. Teman-teman mungkin di dokumen atau mungkin di local disk D gitu ya. Kalau Ibu di E. Maka ini Ibu ketik, Ibu klik ya, local disk E, saya ketik, saya klik, baru di sini tentukan apa nama filenya. Kebetulan Ibu kemarin ada buat percobaan ini untuk Sejahtera ini ya. Nah ini saya buat PT Sejahtera terbaru untuk video. Ya, ini untuk Ibu buat ya, teman-teman boleh ganti ya. Jadi PT Sejahtera mungkin namanya PT Sejahtera Adinda gitu ya. Jadi yang membuat itu Adinda gitu. Kalau Ibu ini buat ya, tergantung kepada kita masing-masing. Oke. Baru setelah itu kita save. Nah, jadi dia akan bilang di sini. Kalau tadi kan di C ya, jadi kalau Ibu dipindahkan ke E, jadi teman-teman juga kalau dipindahkan ke D, maka ini udah harus di D dia gitu ya. Oke, setelah ini kita next. Ini ya, selamat ya, thank you for becoming my customer. Ya, selamat, terima kasih, selamat datang di selamat datang pengguna Mayop ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini tadi pekerjaan kita itu disebut dengan pekerjaan membuat profil perusahaan, ya, membuat profil perusahaan dan membuat periode akuntansi. Nah, setelah muncul perintah seperti ini, boleh kita pilih setup asisten, boleh kita pilih command center. Nah, boleh sekarang kita pilih command center aja. Kita klik ya. Nah, di sini setelah kita pilih command center, ada muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa modul di dalam Mayop Accounting. Ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, ada inventory, ada cut file. Jadi ini masing-masing modul ini berisi tentang elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus kita isi untuk menyelesaikan yang namanya siklus akuntansi sampai membuat laporan keuangan ya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengentry akun ya, mengentry akun. Jadi mengentry akun, kita mulai ini, kita kliklah account ini. Oke, kita klik. Ya, kita klik ini.
Maka selanjutnya kita pilih, setelah kita klik ini untuk membuat atau mengintri akun, kita klik account list. Kita klik ini. Ya. Oke. Ini di sini kan all account, berarti semua account. Jadi account itu ada aset, ada liability, ada equity, ada income, ada cost of sales, ada expense, ada other income, ada other expense. Jadi ini semua harus kita isi. Nah, kalau boleh jangan buat di sini. Kita tahap demi tahap, satu persatu kita selesaikan. Kita mulai dari aset. Nah, kita mulai dari aset. Nah, baru coba kita ambil soalnya tadi ya. Sekalian teman-teman langsung kerjakan juga ya, karena ini soalnya langsung ada Ibu buat di sebelah kanan ya. Nih. Dari informasi akuntansinya, kita lihat daftar akunnya. Ini. Ya, ini daftar akunnya ya. Jadi di sini dalam membuat daftar akun, kita buka, tadi Ibu ulangi ya. Kita masuk kepada account, baru account list ya. Nah, satu-satu kita mulai dari aset. Maka di sini kita lihat ya, aset itu ada 3. Ada current asset, ada investment, ada fixed asset. Jadi ada di dalam mengentri daftar akun ada namanya header, ada namanya detail. Jadi current asset ini adalah header, kepala ya. Baru ada detail, itu adalah bagian-bagian atau anak buah gitu. Kalau kepala kan ada buahnya, anak buahnya gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya lagi untuk si header current asset. Jadi di sini kita klik new ya. Kita klik new, dan untuk penomoran lihat di sini kan 11110 ya. Boleh kita buat ini aset ini adalah header tertinggi. Jadi header tertinggi ini memiliki lagi 3 kepala bagian. 1 current asset, 2 investment, 3 fixed asset. Jadi kita perlu nanti di sini ada 3 ya, 3 header. Caranya kita klik new. Nah, header. Nah, nih ya. Jadi di sini kita kan mau memasukkan nama-nama akun yang terdaftar ya. Jadi untuk peti cash, kita kan mulai dari peti cash ini. Oh, maaf ya. Kita kan ini current asset ya. Current asset, kita klik header. Di sini kita buat 1000. Bentar. Ya. Namanya apa? Current asset. Ya. Lalu kita klik OK. Current asset ya. Baru setelah current asset ada investment. Investment itu ada di 2000 karena ini kan 1000 ya. Sementara di sini sudah ada 12000 gitu ya. Udah ada 12000. Ini boleh kita ganti sementara. Nanti kalau misalnya kita butuhkan, kita ganti lagi nomornya. Ya, ini kita ganti sementara karena kita butuh 1000. Ini untuk 1000, ini untuk 2000, ini untuk 3000. Jadi ini kita buat dulu sementara, nanti boleh kita ganti. Ini kita ganti dulu sementara menjadi 4000. Biar kita pinjam nomor dia ya, karena kalau di dalam ayat ini nggak boleh 2 nomor ya. Oke. Ya. Baru kita klik new ya. Kita klik new 2000. Ya, 2000 itu adalah investment. Oke. Kita klik lagi new, kita klik 3000. Enter. Ini fixed asset. Fixed asset. Fixed asset. Ya. Oke, baru kita oke. Oh sorry, karena ada
gangguan tadi, ada telepon, Ibu jadi lupa memindahkan dia ke header. Mana tadi 3000 fix asset Ibu tadi, mana tadi? Ini salah. Ini jangan lupa, ada gangguan tadi jadi lupa Ibu. Ini investment harus kita pindahkan ke header, sorry. Ini juga fix asset harus kita pindahkan ke header. Oke, jadi ada 3 header, yaitu current asset, investment, dan juga fixed asset. Ini yang kita butuhkan ya. Oke, setelah kita buat ininya ya, kita buat headernya, baru kita masukkan detailnya ya. Ini ya, untuk current asset ada beberapa detail ya yang harus kita isikan. Kita mulai dari 110, itu petik cash. Nah, di sini kita buat new ya. New, pastikan kita sudah di detail. Tadi kan kita di header ya. Sekarang kita mengisi ya. Untuk petik cash ini kita ganti di sini menjadi bank. Ya, untuk petik cash kita ketik nomornya 1110. Enter ya. Peti cash. Ya. Oke. Kedua masih di bank ya. 1120. Cash in bank. Oke. 1120 cash in bank. Berikutnya 1130. Kita enter market table securities. Ya, ini kita ganti market table securities, surat-surat berharga. Ini boleh kita ganti di atasnya menjadi other current asset. Ini kita pilih yes ya. Baru oke. Ya. Ini sudah ada petik cash. Ini tadi nggak Ibu buat ya. Sorry, petik cash, ini cash in bank. Nggak konsen Ibu ini. Kita ganti ya, cash in bank. Sorry, cash in bank. Oke. Ya. Oke, berarti udah masuk petik cash, cash in bank, marketable securities ya. Baru masuk account receivable. Nah, account receivable ini kan nanti ngeling ya. Ngeling kalau misalnya ada yang berhubungan dengan piutang dagang. Boleh kita ambil yang tadi. Ini. Trade debtors ya. Kita ganti nomornya ini menjadi ya. Menjadi nomor yang ini aja kita pakai, yaitu 1210. Kita ganti namanya menjadi ini ya. Kita ganti namanya menjadi account receivable. Account receivable. Oke. Selanjutnya kita klik new. Masih di account receivable, untuk employer itu masih account receivable 1230. 1230 kita 1230 kok 1230 ya, 1230 enter. Namanya adalah employee, employer receivable. Employer receivable. Oke. Kita buat new.
lagi 1310. 1310. Enter. Lambat ya komputer ibu ini ya. 1310. Merchandise inventory. Merchandise inventory. Ini kita ganti, jangan lagi account receivable. Other current asset. Oke. Selanjutnya 1320. Nama akunnya Store Supplies. Supplies. Oke, new. Kita masuk 1410. Prepaid rent. Prepaid rent. Oke, new 1420. Namanya prepaid insurance. Prepaid insurance. Baru kita new 1430. Itu namanya value add tax in. Value add tax in. Oke. Ini untuk current asset sudah selesai ya, kita oke. Baru kita masuk ke investment. Kita klik new. Kita ketik nomornya 2100. Enter. Stock investment. Stock investment. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke fixed asset. 3100. Land. New. Lambat kali komputer ibu ini nih. 3210. Building. Ya, building. New. 3220. Enter. Akumulasi. Karena ini panjang boleh disingkat aja teman-teman ya. ACC titik depreciation. Depreciate gitu ya. Depreciate titik building. Ya. New. 3301. Enter. Vehicle at cost. Vehicle ya. Vehicle at cost. Kendaraan ya. Vehicle at cost. Kita new lagi. 3302. Enter. Akumulasi, kita singkat aja. Akumulasi, depreciation, kita singkat ya. Oke. New lagi. 3401.
3401. Enter. Equipment. Equipment 34. Tuh, di 3401 lagi kita ganti ya, nggak boleh 2. 3402 kita enter. Akumulasi. Depreciation. Equipment. Oke, untuk nomor 1 untuk aset sudah selesai. Kita okekan, ya. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan. Ini untuk current asset berurut ya. Current asset berurut ya. Berurut sampai 1430. Ini 1430. Baru masuk ke investment 2000. Ini dia. Baru masuk ke fixed asset 3000. Maka 3100 gitu. Jadi sini 3000, sini 3100. Ini nggak boleh terbalik-balik ya teman ya, nggak boleh terbalik-balik ya. 3000 ya di bawahnya ya 3100 gitu ya. Ini harus berurut. Oke. Sudah selesai untuk aset. Selanjutnya kita masuk ke liability. Bentar ya. Jadi masuk kita ke liability. Nah, kita masukkan ini. Ada current liabilities, ada long ya. Jadi di sini berarti untuk liabilities ini ada 2 ya, ada 2 untuk headernya. Jadi kita klik new. Pertama header. Untuk si kita buat 1000, namanya ini current liability. Baru kita klik header sekali lagi 2000. Nah 2000 sudah ada. Coba kita lihat 2000 apa. 2000 itu adalah trade creditors. Ini boleh kayak tadi lagi, kita ganti. Ini kalau kita buat 3000 kan udah ada. Oke, kita pindah dulu dia ke 2000 ya. Ke 4000. Oke. Ini kita ganti menjadi 4000. Pindahkan header. Oke. Dia nggak mau kalau dia masih di account payable ya. Ini kita pindahkan ke other current liability. Oke. Kita ganti namanya. Oh, sorry. Ini header. Sorry ya, kita lihat dulu. Oh, dia detail. Maaf, dia nggak mau dia ke header karena dia memang harusnya di detail. Ya benar. Oke, ini kita buat dulu. Oke. Ini tadi dia posisinya di account payable. Maaf, kembalikan account payable. Ini tadi posisi awalnya ya. Oke, hanya ini kita ganti menjadi 4000. Maaf ya. Oke. Kita klik oke. Jadi udah ada 4000 dia. Sekarang udah bisa kita pakai 2000. Ya. Klik new. Kita header di sini 2000. 2000 untuk siapa? Ini. Long term liabilities. Ya, boleh ibu copy aja, kalian ketik balik ya. Oke. Klik oke. Berarti sudah ada, ya. Sudah ada current, sudah ada long term liabilities. Sekarang kita mulai dari current, mengisi current liabilities ya. Kita klik new,
Kita klik new, kita ketik di sini, kita udah pastikan ada di detail. Sini kita buat duanya nggak kita ketik ya, karena kita sudah memang 2 ini ya. Ini sudah ada 2 di sini. Ya, jadi kita tinggal ketik menjadi 1110. Enter. Credit card. Credit card. New 1210. Enter. Nah, ini akun payable. Nah, ada tadi bisa kita pakai tadi karena akun payable ini nanti ngelink ya. Ini kita okekan aja dulu. Yang ada ngelink itu ada 2 di sini. Nah, ini kan akun payable nih. Nah, ada ngelink ini. Ini kita boleh ganti, kita boleh pakai ya, akun payable. Kita ganti nomornya menjadi ini. Mana tadi ini? 1210 ya. 1210. Trade creditorsnya kita ganti menjadi ya. Kita ganti menjadi account payable. Account payable. Oke. Nah, tuh. Jadi sudah ada kredit card 1210. Coba ganti ya. Account payable. Oh, ini kita ganti nomornya, sorry. Kok nggak berubah ya? Kita ganti menjadi karena tadi di atas sudah ada, seperti ini nggak mau dia nih, 1210. Kurang konsen ini ibunya. Oke. Berarti tetap dia di sini. Udah kita buatkan tadi 1210 ya. Ini 1210. Nanti kita linkkan kemari bisa lah. Ya, 1210. Ini kita ganti menjadi, atau ini kita hapus boleh ya. Kita boleh hapus ini. Kita hapus. Kita masukkan ke sini. Ini yang kita ganti. Nah, tadi ini kita ganti. Nah, ini kita buat nomornya menjadi 1210. 1210. Oke, coba kita cek. Iya. Ya. Di akun payable-nya jadinya di sini posisinya. Ngelink dia ya. Jadi akun payable, akun yang baru kita buat tadi kita buang, tapi kita ambil yang disediakan oleh Mayop ya. Dari kredit debtors tadi kita ganti namanya menjadi account payable. Oke. Selanjutnya setelah account payable, accrued expense ya. Kita klik new lagi. Ya, 1211. Kita enter. Pastikan teman-teman ada di detail ya. 1211 accrued expense. Oke, selanjutnya 1212 enter. Income tax payable. Salah klik, sorry. Income tax payable. Oke. Kita klik new lagi. 1213 enter. Value. Add tax out. Oke, new 2100. Sorry. Ya, 2100. Udah ada 2100. Kita coba lihat apa sih isinya 2100. Nih ya,
Ini 2100. Nah, kita boleh ganti dia menjadi 2200. Ya, ini kita ganti nomor ini. Kita pakai dia 2100-nya. Ya, sama nomor kita dengan nomor Mayop yang sudah nomor perusahaan yang sudah buatkan, ya. Jadi di sini kita klik new 2100, enter. Bank BNI 46 lot. Oke. Selesai untuk liability. Masuk ke equity, ya. Untuk equity kita nggak perlu tambahkan header, ya. Langsung aja kita masukkan new 1000 di detail, ya teman-teman, ya, karena kita nggak perlu header. 1000 common stock. Saham new 1001 return earning. Ini 1002, enter. Additional paid in capital. New 1003 dividend. New 1004 income summary. Oke. Masih ada kasih 3. Habis, ya. Oke. Masuk kita ke nomor 4. Income. Nah, income juga kita nggak perlu buatkan headernya. Langsung new detail 1100, enter. Sales new 2100. Freight collected. Freight collected new 2200. Late fee collected. Late fee collected 2300. Sales discount 2400. Sales return Oke, habis untuk sales. Masuk kita ke cost of sales. Cost of sales. Ini pun kita tak perlu buatkan headernya, langsung aja. Cost of sales 1100. Cost of goods sold new 2000. Freight paid 3000. Purchase discount Oke. Habis nomor 5. Oke. Masuk kita ke expense. Kita mulai dari nggak usah kita buat headernya, langsung new detail
1100. Wages and salaries. New 1200. Advertising expense 1300. Store promotion expense 1400. Utility expense 1500. Water, telephone, and electricity expense. Ya, nggak bisa. Ini kita singkat aja. Oke. 1600. Bukan 1600 ya, 2100. 2100. Akunnya namanya rent expense. New 2200. Suppliers 2300. Maintenance ya, maintenance and repair expense 2400. Bad debt expense 2500. Depreciation expense building 2600. Depreciation expense 2600 ya. Vehicles 2700. Depreciation expense equipment 2800. Insurance expense 2900. Late fee expense. Oke, untuk expense sudah selesai, kita klik OK. Masuk kita kepada other income. Other income juga nggak perlu kita buat headernya, langsung kita klik view. Ini ya, 1100.
interest income. Interest income. New 1.200. Dividend. Dividend income 1.300. Gain, loss, the gain or loss on sales plain asset. Pointless. Oke. 1.400. Gain or loss on sales of marketable. Nggak mau dia. Oke. New. Oh iya, udah selesai untuk other income, udah selesai, dia hanya sampai 1.400. Masuk kita kepada other expense. Untuk other expense juga kita tidak perlu buatkan header, masuk ke detail, new 1.100. Ambilkan dulu teman-teman. Interest expense. Sekitar 1.200. Bank service charge 2.100. Release gain or loss. New 2.200. And release gain or loss. 3.100 income tax expense. Oke. Ya. Jadi sudah selesai kita mengentry akun. Jadi di sini teman-teman harus bisa menentukan header dan detailnya, ya. Jadi inilah yang sudah kita akun yang sudah kita isikan tadi semua ada di sini, all account. Sini dia mulai dari aset sampai kepada other expense. Nah, ketika ini sudah kita entry, maka selanjutnya kita mengisikan saldo awal atau neraca saldo, ya, neraca saldo. Ya. Neraca saldonya adalah seperti ini. Ya, ini neraca saldonya mulai dari aset sampai kepada other expense. Ya. Ini ya. Totalnya 170807657. Oke, kita mulai mengisikan menunya, kita ambil dari setup, ya. Ini boleh kita close dan setup. Kita
pilih setup, kita pilih balance ya. Balance, account, opening balance. Ya, kita mulai dari isi peti cash ya. Peti cash angkanya 3 juta. Oke, jadi di sini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk mengentry neraca saldo ya, ada yang namanya akun kontrak. Ya, jadi di sini misalnya yang masuk dengan akun kontrak itu adalah seperti misalnya aset. Aset itu saldo normalnya itu kan di debit. Jadi jika yang di akun aset dia posisinya diketik di kredit, maka untuk pengentriannya di Mayop kita harus minuskan ya, harus kita minuskan. Jadi kalau di sini peti cash ada di debit 3.000, maka kita ketik dia 3.000. Baru selanjutnya cash in bank. Cash in bank itu posisi di debit 182.811.550. Enter ya. 182.811.550. Lalu baru untuk marketable tidak ada. Baru selanjutnya account receivable. Account receivable. Cash. Ini account receivable jumlahnya adalah 57.200.000. Nah, baru ini allowance dia ada di kredit, maka kita minuskan ya. Minus 4 juta. Ini harus teman-teman perhatikan ya. 4 juta. Enter. Ya. Baru merchandise inventory employer employer account receivable allowance ya. Nanti ada ibu masukkan nih. Sorry, salah masuk ini. Employer receivable 1 juta. Ibu yang salah masuk. Oke. Jadi ada satu akun yang lupa ibu masukkannya. Jadi mungkin teman-teman bisa juga kejadiannya seperti ini. 1220. 1220. Ini enggak ada nih. Oke, ini sebenarnya kalau employee dia ada di debit ya teman-teman ya. Ada di debit, ini 1 juta. Tapi ada yang salah masuk ibu. Oke, kalau kalian tadi ngikutin ibu bisa jadi kalian juga salah ini. Oke, kalau salah berarti ada yang tidak ada akun yang tidak kita entry. Bagaimana caranya kalau misalnya ada akun yang ketinggalan kita entry-nya? Ini kita okekan dulu. Account ya. Account list. Nomor berapa tadi yang tidak ada untuk allowance ya? 1220. Aset. Klik aset, new 1220. Enter ya. 1220 allowance ya. Allowance for bad debt. Oke, langsung aja masukkan angkanya ya, bisa. Minus, jangan lupa minus 4 juta. Oke. Kita balik ke setup ya, setup balance count opening balance. Sudah masuk enggak ya? Ya udah ya. Jadi sekarang allowance sudah masuk, employee sudah masuk, merchandise inventory 82 juta. Store suppliers 6.800.000. Prepaid rent 10 juta. Ya, hati-hati ya, jangan banyak nolnya nih, salah ini. 10 juta. Prepaid insurance 4.200.000.
250.000. Value at tax in 4 juta. Baru investment, stock investment ya, stock investment 207.500.000. 207.500.000. Land 275 juta. Baru ada building 144 juta. Baru akumulasi depreciation building. Nah, ini minuskan lagi ya. 52.800.000. Minus ya. Minus 52.800.000. Baru vehicle at cost. Vehicle of cost akumulasi depreciation building 50 juta vehicle. 96 juta ya. 96 juta. Oke, 96 juta. Baru akumulasi depreciation untuk vehicle itu adalah 38 juta. 96 enter, kebanyakan nolnya. Equipment 60 juta. Akumulasi depreciation equipment akumulasinya 13.750.000. Masuk kita ke liability. Oke, ini ada salah, ada kebablasan ini. Ini untuk akumulasi, ini kan kontra ya, jadi ini minus ya. Minus 38 juta. Baru akumulasi ini lagi minus 13.750.000. Minus 13.750.000. Oke, masuk kita ke liability credit card 4.200.000. Oke, ini liability saldo normalnya kan memang dikredit ya. Jadi kita kalau dia dikredit ya kita ketiknya biasa ya. Kecuali kalau dia posisinya di kredit, di debit, baru kita minuskan ya. Ini 4.200.000. Baru account payable 56.100.000. Baru ada accrued expense 1.675.000. Baru income tax payable 125.000. Value at tax out 8.500.000. Bank BNI 133.331.547. Baru common stock. Masuk kita ke
equity, ya. Stop itu posisinya dia ada di kredit, ya. Kalau dia di sini di kredit berarti kita ngetik angkanya biasanya 3. Common stock 400 juta. Kita ketik di sini 400 juta. Oke. Retain earning. Sekarang posisi kita di mana nih? Nih ya, buat gini aja deh biar jangan jauh kali nengoknya. Ya. Retain earning 300 330 juta. Ya. Baru dividen minus, ya, karena dia posisinya ke debit, ya. Minus 40 juta. Oke. Salah masuk ini. 31003. 31002 dividen. Ini salahnya. 31002 dividen. Berarti 0. Dividen minus 40 juta. Kelebihan. Minus 40 juta. Oke. Income summary. Tidak ada. Masuk kita ke sales. Ya. Sales di sini ada 629 juta 845.000. Ada freight collected 7.500.000. Late fee collected 2.500.000. Sales discount. Nah, sales discount kita minuskan, ya. Minus karena posisi saldo normal untuk sales itu, untuk pendapatan itu ada di kredit. Jadi ketika dia di saldo, di neraca saldo itu posisinya dibuat di debit, maka kita di mayop mengetiknya kita minuskan. Di sini ada sales discount minus, ya. Kita buat di mayop itu minus 8.500.000. Baru sales return minus 9 juta. Lebih. Ini 1. Oke. Baru masuk kita ke cost of sales. Cost of goods sold. 323 440.000. 323 440.000. Baru ada freight paid. 1.220.000. Baru ada purchase discount. Purchase discountnya 0. Masuk kita ke expense. Wages and salaries 51.550.000.
Ada advertising expense 19.500.000. Ada advertising expense. Udah nggak ini, takutnya bisa silap lagi nih tadi. 1.200 advertising expense, utility expense ya, utility expense 7.200.000. Water 5.400.000. Rent expense 20 juta. Suppliers expense 7.600.000. Maintenance and repair expense 10 juta. Bad debt expense tidak ada. Depreciation expense building 13.200.000. Sorry, salah tempat. 13.200.000. Depreciation expense vehicles 11 juta. Depreciation expense equipment 6.250.000. Insurance expense 8.950.000. Late fee ada enggak? Ya, late fee tidak ada. Baru masuk kita lagi ke pendapatan lain-lain, posisinya ada di kredit. Jika dia tidak di kredit, maka kita pindahkan dia menjadi minus. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Nah, Yandi, ya. Ya. Ini masih buka, ini masih di rumah, di sininya kan terus. Kalau Andi mau ke sini nggak apa-apa. Jam 9 sampai sana ya Bu, boleh ya Bu? Boleh, kenapa suara Sandi kok serak? Habis konser. Oh, habis konser. Ya, oke lah, oke. Nah, Ibu tunggulah ya. Tunggu ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Other income, pendapatan itu posisinya di kredit. Di sini kita lihat ya, interest income 3.750.000. 3.750.000. Baru dividen income 20 juta. Kurang 01, kita tambahkan. Baru untuk interest expense kembali kita posisi saldo normalnya ada di debit ya. Interest expense 17.981.547. Bentar. Bank service charge 7.500.000.
Terus selanjutnya ada income tax expense 6.223.450. 6.223.450. Oke, ya. Nah, udah selesai. Ketika sudah selesai di entry, tanda atau pertanda atau bukti bahwa yang kita entry ini sudah pas pada posisinya semuanya, ini harus 0. Jadi sudah balance antara debit dan kredit sudah sama. Maka membuktikan bahwa ini udah balance, di sini harus 0 ya teman-teman ya. Ini harus 0. Kalau ini masih ada angka, berarti ada salah mengentry. Ya, ini nggak boleh ada selisih. Itu kuncinya dalam mengentry saldo awal, ya, atau mengentry neraca saldo. Nah, kalau sudah selesai, ya, untuk membesarkan boleh teman-teman lihat dari sini. Inilah yang sudah kita ketik tadi semuanya, udah kita entry, mulai dari aset sampai kepada other expense, ya. Jadi posisinya di sini sudah 0. Berarti ini sudah balance. Kalau ini sudah balance, kita oke. Nah, inilah cara untuk mengisi neraca saldo. Jadi pada materi ini tadi, pada video ini Ibu sudah menyampaikan tutorialnya mulai dari membuat data awal perusahaan atau profil perusahaan, membuat periode akuntansi, baru mengentry daftar akun, baru mengentry neraca saldo, ya. Jadi untuk video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat kode pajak, bagaimana melingkan akun, dan juga bagaimana mengentry data customer, data supplier, saldo awal piutang, saldo awal utang, dan juga nanti kita akan bagaimana mengentry persediaan barang dagangan. Ini akan Ibu buat lagi untuk video yang kedua. Ya, jadi ini video pertama, silahkan diikuti, ulang-ulangi. Jika ada yang mau ditanyakan nanti, boleh ditanya ke Ibu di WA grup kita. Oke, terima kasih, selamat malam.